Oke, bisa kita mulai ya. Oke, terima kasih panitia atas persiapannya. Selamat sore teman-teman, selamat datang di acara Alumni Talk Series 13 bersama Mbak Novi dengan topik Monitoring, Evaluation, and Learning dalam implementasi proyek dalam acara kali ini. Jadi, mohon maaf ini saya lupa share screen, jadinya tadi agak lupa materinya. Bentar ya. Jadi ada semacam pembuka seperti itu yang saya lupa share screen tadi. Ya, oke ya di sini. Jadi di sini kita bersama Mbak Dwi Novitasari dengan tema Monitoring, Evaluation, and Learning dalam implementasi proyek. Nah di sini mungkin teman-teman yang baru gabung dengan acara DTNF FT UGM Alumni Talk Series 13, jadi belum tahu ya Alumni Talk Series itu apa. Nah saya memberikan sedikit keterangan tentang ATS ini. Jadi ATS ini adalah wadah sharing antara alumni Kamase dengan mahasiswa agar mahasiswa itu memiliki pengetahuan atau bisa mempersiapkan lebih baik agar ketika dia akan memasuki dunia profesional nantinya. Dan acara ini dapat terselenggara atas kerjasama Energi atau Energi Bersih Indonesia dan Kamase atau Komunitas Mahasiswa Sentra Energi. Dan sebelum acara ini dimulai, perkenankan saya membacakan tata tertib yang berlaku pada sore hari ini. Jadi, acara ini memiliki dua sesi, yaitu sesi materi dan sesi tanya jawab. Ketika sesi materi, peserta dimohon tidak melakukan unmute, jadi di-mute seperti itu agar suaranya tidak mengganggu dan mengaktifkan mode share screen. Kemudian peserta yang memiliki pertanyaan ketika sesi materi bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa ditanyakan langsung ketika nanti sesi tanya jawab dan dipersilakan oleh moderator. Dan peserta yang mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dan mengisi formulir yang akan dikirimkan linknya oleh panitia nantinya berhak mendapatkan sertifikat seperti itu. Nah, mungkin sebelum dimulai saya memperkenalkan dulu singkat Mbak Dwi Novitasari ini. Jadi beliau merupakan ML spesialis atau Monitoring, Evaluation, and Learning Specialist of Center for Development of Sustainable Region or CDSR, dan beliau merupakan mahasiswa S1 Teknik Fisika UGM pada tahun 2008 dan sampai dengan 2012. Kemudian beliau melanjutkan studi lanjut di Energi Terbarukan ITB pada tahun 2014 sampai tahun 2016. Dan saya mendapat kabar bahwa tahun ini ya melanjutkan studi S3 di Teknik Elektro UGM seperti itu. Dan Mbak Novi ini fokus pekerjaannya adalah riset, jadinya banyak sekali riset yang telah beliau lakukan. Di sini saya cuplikan beberapa saja yang terbaru seperti itu. Jadi di sini pekerjaan pada tahun 2019 sampai 2020 salah duanya adalah expert team on project pengembangan solar power plant di Kabupaten Kulon Progo. Kemudian researcher juga di SDGs Analysis of Community Service Program, ini sebenarnya KKN ya kalau nggak salah ya. Nah kemudian publikasinya juga lumayan banyak, ini saya kutip saja beberapa. Ada application of Web 3D GIS to display urban model and solar energy analysis using unmanned aerial vehicle or UAV data pada tahun 2019. Kemudian ada buku juga yang menarik, energi surya untuk komunitas, seperti itu. Dan salah satu risetnya pada tahun 2020 yaitu Modernizing Cities via Smart Garden Alleys with Application in Makassar City. Nah, mungkin begitu pembuka singkat dari saya. Monggo Mbak Novi mungkin bisa langsung memulai materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Fahmi atas perkenalannya. Selamat sore rekan-rekan. Perkenalkan nama saya Novi. Saya akan langsung share screen ya, untuk teman-teman. Sudah bisa dilihat ya presentasi saya? Sudah, Mbak. Oke. Baik, selamat sore dan terima kasih untuk teman-teman Kamase di komunitas mahasiswa sentra energi yang udah ngundang saya hari ini. Jadi ceritanya hari ini mau sharing dan kebetulan beberapa pekerjaan saya terakhir atau ya memang lebih banyak pekerjaan saya itu di bagian monitoring dan evaluation. Dan walaupun background-nya teknik fisika, kemudian teknik mesin, dan sekarang teknik elektro, tetapi ternyata pekerjaan saya tidak langsung ke engineering, tetapi
lebih banyak di development program. Gitu. Jadi hari ini saya akan sharing ke teman-teman tentang monitoring, evaluation, and learning atau MEL dalam implementasi proyek. Nama saya Dwi Novitasari, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dek Fahmi, panggilan saya Novi. Ini sekilas tentang saya S1 Teknik Fisika 2008 sampai 2012, kemudian S2-nya di Teknik Mesin 2014 sampai 16, terus sekarang memang baru saja jadi mahasiswa baru di Teknik Elektro. Nanti kalau tanya kenapa kok pindah-pindah jurusan, di belakang aja ya. Terus kalau untuk pengalaman di monitoring evaluasi, dari lulus S1 sebenarnya saya udah di bawah monitoring evaluation department. Waktu itu saya magang dan jadi konsultan di GIZ di programnya Energizing Development Project. Itu tahun 2013 sampai 2014. Kemudian jadi capacity building officer, ini juga di bawah MONEF. Itu di Project Kemala Konsorsium setelah lulus S2. Setelah lulus S2 juga lanjut saya kerja di Pusat Studi Energi, PSE. Waktu itu ada pekerjaan, ada proyek namanya Center for Development of Sustainable Region. Ini konsorsium dengan 8 universitas, dan kebetulan di situ saya jadi MEL spesialisnya dari tahun 2017 sampai Juni kemarin baru selesai. Ketertarikan bidang saya di energi terbarukan, energy planning, monitoring, evaluation, and learning. Nah, karena ini sasarannya teman-teman mahasiswa, jadi saya mau share sedikit tentang apa sih kalau udah lulus, terus kemudian kerja di MEL tuh emang seperti apa gitu, peluang kerjanya seperti apa. Nah, kalau teman-teman googling gitu ya, monitoring, evaluation, learning, itu memang kebanyakan untuk proyek-proyek yang ada di luar negeri gitu, atau proyek di Indonesia tetapi dapat funding dari luar negeri, misalnya dari USAID, dari New Zealand, Australia, atau proyek-proyek development yang seperti itu gitu. Jadi seperti yang lihat di sini ada dari USAID, kemudian di sini juga ada beberapa, ada yang di Afrika, ada yang di Senegal dan macam Vietnam gitu. Jadi memang program-program yang didanai oleh funding dengan program kayak pengembangan masyarakat atau pemanfaatan teknologi di masyarakat, kurang lebih yang seperti itu biasanya, atau riset-riset. Yang terakhir proyek yang saya kerjakan itu basisnya riset tapi memang dengan dananya dari US. Nah, siapa sih yang menggunakan? Tadi sudah sekilas saya jelaskan, ada program pemberdayaan masyarakat biasanya menggunakan, kemudian NGO, CSR program ini yang biasanya sangat familiar dengan monitoring, evaluation, and learning. Sebenarnya pas awal dulu itu konsepnya hanya monitoring dan evaluation. Tapi kemudian setelah dievaluasi apa gitu, maka UNDP, kalau saya nggak salah, itu pertama kali yang mencetuskan ada upaya learning. Jadi ada pembelajaran setelah dimonitor, dievaluasi, maka apa sih pembelajarannya? Pembelajaran yang didapat dari suatu proyek yang kemudian bisa di-share untuk bahan kajian atau agar tidak diulang seandainya ada kesalahan gitu ya. Jadi memang sebagai bahan pembelajaran untuk proyek-proyek yang lain atau kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kalau teman-teman tahu, ini udah yang familiar juga di NGO atau di program-program budaya masyarakat, kalau ada training tentang MEL itu memang cukup mahal. Jadi kalau jadi jadi MEL spesialis itu memang investasi yang lumayan bagus sih kalau menurut saya, kalau untuk teman-teman mahasiswa yang memang baru tahu sekarang mungkin ya, oh ada toh MEL tuh, atau MEL tuh apa sih gitu ya. Ini kalau teman-teman tahu, ini ada 5 hari training aja tuh harganya bisa 11 juta kalau kita mau ikut trainingnya, atau yang ini juga ada yang online, ini 4.800.000 harga untuk ikut trainingnya aja gitu. Dan memang biasanya tuh interaktif, langsung ketemu gitu ya, jadi memang seru gitu. Jadi kita belajar dan sebenarnya nggak hanya untuk proyek gitu, tapi bisa untuk diri kita sendiri gitu, diimplementasikan dengan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, kurang lebih kayak gitu. Nah, dalam sebuah proyek, biasanya kita itu pengen tahu dulu tuh, apa sih sebenarnya tujuan dari proyek itu gitu, misalnya apa sih goal-nya. Kalau teman-teman lihat gambar ini, sebenarnya tujuannya tuh apa gitu.
dia tuh mau bangun jembatan yang melewati samudra, atau dia mau menyeberang samudra, atau ternyata dia sebenarnya memang pengen cuman bikin monumen aja kok gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita ceritakan dari satu gambar. Nah itu yang salah satu skema atau cara kita di salah satu cara dalam metode MEL, nanti akan kita bahas sedikit ya satu persatu. Nah di sini ini semua tergantung sama perspektif, dan kalau kita lihat dalam suatu proyek itu yang paling penting adalah kita tahu tujuannya apa, itu dulu gitu. Jadi kalau dalam MEL itu hanya bagian dari yang namanya monitoring, evaluation, dan learning ya. Jadi yang paling penting dari proyek itu adalah kita tahu tujuannya apa dan kemana gitu. Misalnya dalam gambar ini bisa ada 3 tujuan. Tujuannya memang dia menyeberangi lautan tapi ternyata caranya yang salah, atau memang dia mau bikin monumen aja untuk ya biar bagus aja gitu, biar ada kenangan buat mereka bikin gitu misalnya. Atau apa tujuannya gitu. Itu yang penting kita definisikan dulu sebelum kita nanti menentukan metode apa yang harus kita buat dalam monitoring, evaluation, and learning. Nah, apa sih MEL gitu? MEL itu serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik pekerjaan yang kita lakukan dan membantu untuk memastikan setiap langkah yang diambil bertujuan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Jadi kuncinya adalah melakukan perbaikan secara terus-menerus. Ketika ada sesuatu yang salah, maka diperbaiki lagi. Itu sebenarnya konsep dari monitoring, evaluation, dan learning, atau tujuan dari MEL itu sendiri. Nah, bedanya apa? Monitoring, evaluation, dan learning. Kalau monitoring itu pengecekan secara reguler. Misalnya minggu ini targetnya apa? Minggu ini misalnya kita nulis skripsi gitu ya. Minggu ini saya harus baca 1 judul paper. Nah, nanti dimonitor apakah itu sudah tercapai targetnya gitu. Terus kalau tidak tercapai, dievaluasi. Nah, evaluasi itu analisis dalam jangka yang lebih panjang. Misalnya dalam 1 bulan, teman-teman targetnya ada 2 paper yang dibaca gitu, tapi ternyata yang dibaca cuma 1 gitu. Nah, itu dievaluasi. Kenapa kok tidak tercapai targetnya? Kurang lebih begitu. Terus kalau learning, itu refleksi dari pembelajaran yang dapat selama proyek berjalan. Jadi misalnya kalau teman-teman tadi udah nulis, udah baca paper gitu ya 2, terus habis itu pembelajaran apa yang didapat? Kenapa di bulan sebelumnya bisa baca 2 paper, di bulan ini bisa baca cuma 1 paper? Nah, pembelajaran apa yang didapat di situ? Apakah karena jenuh atau karena apa? Jadi ada pembelajaran yang harus terus-menerus dimonitor, dievaluasi untuk bisa melakukan langkah yang lebih bagus lagi ke depannya. Itu konsep dari MEL. Nah, apa sih pentingnya MEL? Kalau teman-teman lihat di gambar ini gitu ya, kayak ini tiba-tiba ada persamaan ya pokoknya. Then a miracle occurs. Terus tiba-tiba ada jari teteng gitu. Terus kayak ini apa ya? Kayaknya harus lebih dijelasin secara eksplisit deh. Nah, di sini sebenarnya tugasnya monitoring, evaluasi, learning itu di sini. Jadi kita tuh nggak bisa langsung tiba-tiba teman-teman mau skripsi, terus awalnya datang ke dosen, Pak ini proposal saya, terus nggak bimbingan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba 3-4 bulan kemudian, Pak ini udah jadi gitu. Nah itu di tengah-tengahnya itu ada proses apa yang sudah dilakukan, itu mungkin dosennya kan bertanya-tanya kan, loh bentar dek, kok tiba-tiba udah jadi gitu kan. Nah itu yang perlu didetailkan lagi, sebenarnya ada proses apa di tengah-tengah itu, agar orang juga tahu gitu sebenarnya pembelajaran apa yang didapat dari ketika teman-teman itu nulis skripsi, berdarah-darahnya gimana, harus ngontak dosennya seperti apa. Itu yang dijelaskan ke teman-teman. Kenapa? Karena nanti yang teman-teman pasti akan punya adik kelas lagi, adik angkatan lagi, bisa cerita gitu, bisa cerita pembelajarannya, learningnya. Iya loh, dulu aku skripsi sama Pak itu tuh lama, karena bapaknya tuh sibuk banget, susah dikontak, misalnya gitu. Atau, ya aku dulu sama ibu itu, ibunya sabar banget, terus enak ngebimbingnya. Nah, cerita-cerita seperti itu yang sebenarnya jadi learning untuk kita share ke orang lain, agar orang lain juga bisa belajar, agar orang lain juga bisa mengambil pembelajaran dari kita, apa yang sebenarnya terjadi dalam proses skripsi itu gitu. Jadi nggak yang tiba-tiba ada proposal skripsi lalu tiba-tiba ada hasil gitu. Nah, bagaimana kalian
prosesnya itulah yang sebenarnya jadi tujuan dari MEL. Oke, nah hari ini saya coba akan sharing juga tentang beberapa metode yang digunakan dalam monitoring, evaluation, and learning. Ada banyak metodenya atau tools yang bisa digunakan, itu ada namanya Result Based Management, RBM, Theory of Change atau TOC, dan Most Significant Change, MSC. Ada lagi yang namanya Impact Evaluation, ada lagi log frame, terus ada lagi framework. Jadi ada banyak tools atau metode yang digunakan oleh banyak NGO juga atau dari fund donornya yang ngasih dana biasanya punya format-format tersendiri, tapi saya akan coba hari ini sharing 3 yang lebih sering digunakan dalam development program. Development program itu misalnya program-program yang didanai oleh USAID, AUSAID, atau ya biasanya New Zealand kayak gitu-gitu yang biasanya ada dari negara diberikan dana untuk pemberdayaan masyarakat di negara berkembang atau kerjasama antar peneliti dari negara maju sama berkembang. Itu biasanya donor-donor tuh pengen banget monitor evaluasi learning apa itu yang biasanya sering mereka minta gitu. Jadi beda-beda standarnya juga dari setiap donor. Kita hari ini coba untuk ngebahas 3 dari banyak metode yang biasanya digunakan. Nah, ini result based management. Jadi ini ada goals, lagi rapat, terus tiba-tiba kayak hasilnya kita bisa dapat, tujuannya terrealisasi, outcome-nya dapat, terus accomplished aims gitu. Terus kayaknya kita nggak kemana-mana deh, karena itu tuh terlalu luas gitu. Goals-nya itu terlalu kayak tidak terdefinisi. Maksudnya apa, terus harus seperti apa, prosesnya, gimana cara mencapainya. Nah, itu yang tidak ada dalam gambar ini ya, dalam gambar ini. Nah, kalau result based management itu apa sih? Result based management atau RBM itu kerangka analisis yang didesain untuk menghasilkan informasi tentang hasil dari sebuah program. Jadi memang ya namanya aja RBM gitu ya. Jadi memang dia fokus pada hasil yang diperoleh. Jadi ya input juga iya, kegiatan iya, tapi yang dia peroleh adalah yang dia fokuskan adalah hasilnya. Di RBM itu ada yang namanya result chain atau logika rangkaian hasil. Itu nanti di awal kita ada input, ada kegiatan, kemudian ada intervensi dari program. Intervensi dari program itu menghasilkan sesuatu. Nah, logika itu yang nanti akan dilihat dalam RBM. RBM memberi ruang bagi kita untuk melakukan inovasi dan kreativitas berstrategi. Misalnya kalau teman-teman lagi skripsi, kemudian kan tujuan akhirnya skripsi jadi lulus gitu ya. Caranya kan macam-macam tuh metodenya. Ada yang bisa fokus mengerjakan saat sendiri gitu. Ada yang butuh teman buat bisa selesai gitu. Nah, caranya itu beda-beda. Kalau RBM, kita tidak atau donor atau yang ngasih duit atau ya program itu nggak peduli caranya gimana. Yang penting dapat skripsi gitu. Yang penting skripsinya jadi gitu. Jadi dia based on hasil, berdasarkan hasil. Nah, dalam prosesnya ini kita juga ada beberapa kata-kata yang biasanya dipakai anak-anak MEL. Itu ada input, ada kegiatan, ada output, ada outcome, dan ada impact. Impact itu biasanya goals juga bisa, aims juga bisa. Kalau outcomes dan output biasanya tetap namanya outcome dan output. Input juga tetap, kegiatan juga ya tetap. Nah, kalau input dan kegiatan sama output, atau input dan kegiatan dulu deh. Ini tuh bagaimana ini harus dilaksanakan. Jadi kalau mau nulis skripsi itu gimana sih gitu? Inputnya apa? Kegiatannya yang dilakukan tuh apa? Kalau output, apa yang harus diproduksi? Oh, yang harus diproduksi adalah tulisan dari skripsi gitu ya, naskah skripsi gitu. Nah, apa yang diharapkan dari kita nulis skripsi ini? Nah, itu penerima manfaatnya bisa teman-teman atau dari jurusan misalnya, oh sudah meluluskan sekian sarjana. Nah, itu bisa disebut sama outcome. Dampak jangka panjangnya apa? Jika ada sarjana yang lulus 3 tahun atau 4 tahun, maka dampaknya akreditasi jurusan akan meningkat. Nah,
itu salah satu contoh input, kegiatan, output, outcome, dan impact. Atau bisa pindahin itu sih ke depan mobil Innova ini. Nah, ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain, inputnya misalnya anggaran pelatihan bercocok tanam disetujui gitu. Terus aktivitasnya apa sih? Aktivitasnya ya peningkatan kapasitas masyarakat tentang cara bercocok tanam. Yang diproduksi apa? Atau outputnya apa? Masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang cara bercocok tanam. Outcome-nya, karena penduduk bisa bercocok tanam, maka hasilnya bisa dijual. Kalau hasil dijual, masyarakat punya duit, impact-nya kualitas ekonomi meningkat. Itu kurang lebih result chain yang biasanya dipakai dalam RBM. Nah, RBM sendiri menitik beratkan pada perubahan yang ingin dicapai. Jadi tadi misalnya dari status mahasiswa kemudian jadi sarjana. Nah, dititik beratkan pada perubahan itu. Jadi prosesnya itu tidak terlalu dipermasalahkan. Kita bisa bermanuver dengan segala macam cara. Bagaimana agar kita bisa selesai dari sarjana menuju ke dari mahasiswa menjadi ke sarjana. Jadi menjadi sarjana itu adalah konsekuensi dari aksi yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perubahan kondisi yang bisa diukur terjadi karena hubungan sebab akibat. Jadi kalau teman-teman bisa jadi sarjana ya karena udah nulis skripsi, udah kuliah, jadi semuanya ada hubungan sebab akibat. Prinsip penetapannya itu SMART. Itu biasanya juga udah pasti teman-teman banyak yang udah tahu juga. SMART itu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan punya batas waktu atau ada time-nya gitu. Jadi kalau spesifik tuh ya teman-teman targetnya apa nih? Targetnya bisa lulus nanti bulan Agustus 2021 gitu. Itu bisa nggak diukur? Bisa kan ya, ada waktunya. Kemudian dapat dicapai nggak? Ya kalau ada usahanya, kalau tadi ada kegiatannya, ada inputnya, maka itu bisa dicapai. Yang nggak bisa dicapai misalnya, saya pengen bisa terbang. Nah itu sesuatu yang nggak achievable gitu ya, nggak mungkin gitu. Terus kecuali pakai pesawat ya maksudnya. Terus sesuai dengan tujuan gitu. Teman-teman di teknik fisika kemudian nanti maunya jadi sarjana teknik mesin gitu, atau jadi sarjana ekonomi. Nah itu nggak relevan dan punya batas waktu. Jadi punya batas waktu kapan sih sampai teman-teman tuh batasnya pengen lulus tuh kapan gitu? Apakah tahun depan atau tahun depannya lagi atau kapan? Itu harus dipikirkan juga kalau kita mau bikin memonitor, mengevaluasi dengan cara RBM ini. Oke, yang kedua, ini ada theory of change. Theory of change ini merupakan proses refleksi secara terus-menerus untuk mengeksplor perubahan dan bagaimana itu bisa terjadi, serta apa arti perubahan dalam konteks tertentu bagi sekelompok orang. Kalau dalam development program yang tadi saya ceritakan itu merupakan pemikiran terstruktur mengenai perubahan dan dampak yang ingin dicapai. Merupakan pendekatan yang terintegrasi antara program, desain program, jadi yang membuat proposalnya, misalnya desainnya, kemudian implementasinya, monitoring evaluasinya, dan komunikasi. Komunikasi di sini maksudnya, kalau dalam satu program itu biasanya ada yang bikin video sendiri, ngurusin sosial media sendiri. Nah, ada satu orang yang tugasnya memang ngurusin communication outreach. Jadi dia seperti nanti akan ngurusin website, ngurusin sosmed, ngurusin branding. Jadi kayak misalnya salah satu project saya kemarin sama USAID gitu ya. Jadi nanti ada satu orang yang akan bertugas, dia memastikan bahwa semua output yang kita hasilkan itu ada brandingnya USAID misalnya gitu, atau yang akan mempromosikan ke orang lain, bikin booklet dan segala macam. Nah, ini semua harus terintegrasi antara tadi ada desain programnya, implementasi, monitoring evaluation, sama bagian communication outreach ini. Mengapa TOC penting? Karena membantu kekosongan informasi yang sering muncul antara kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya seperti ini. Kalau tadi di RBM, kita melihat bahwa ini ada existing condition, ada intervention, kemudian ada new condition. Jadi dari sekarang jadi mahasiswa, kemudian diintervensi dengan adanya nulis skripsi, bimbingan dari dosen, baca literatur, kemudian jadi mahasiswa gitu ya. Jadi ada sesuatu di sini yang tidak terlihat oleh orang lain. Jadi misalnya
gimana teman-teman itu susah nyari bahan untuk nulis misalnya gitu. Atau teman-teman susah hubungin dosen. Nah, itu tuh tidak ada yang tidak terlihat di situ. Jadi ada intervensi, tiba-tiba ada perubahan, tiba-tiba ada kondisi yang baru gitu. Nah, kalau di Theory of Change atau TOC itu kita bisa mengisi kekosongan ini. Jadi kalau RBM itu yang penting new condition-nya, yang penting hasilnya. Kalau ini benar-benar prosesnya yang dilihat gitu ya. Misalnya begini, ini intervensi yang benar gitu ya. Jadi dari ada input, kemudian ada aktivitas, ada output, ada outcome, ada goal, semuanya sudah sesuai. Sudah sesuai dengan, jadi ini ada dananya misalnya, atau input bahan materi kuliah, kemudian ada dana, ada penelitian gitu. Terus ini kegiatannya, nulis skripsi, penelitian, ngambil data, segala macam. Outputnya adalah bikin skripsinya, kemudian yang outcome-nya udah bisa lulus gitu ya. Terus ini goal yang tadi dalam jangka yang lebih panjang. Teman-teman bisa dapat kerjaan yang sesuai misalnya, atau yang layak, yang teman-teman inginkan gitu. Tapi bisa juga di implementasinya gagal. Jadi input ke aktivitas itu nggak ada korelasinya, ke output juga nggak ada korelasinya. Tahu-tahu dari input ini tiba-tiba ke outcome, itu benar. Jadi yang di sininya salah, kemudian di sininya tercapai goalnya. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya salah di sini, tapi di sininya benar. Nah, kalau ini secara teori ini udah benar, tapi kemudian pada prosesnya outcome dan goal-nya itu tidak tercapai. Nah, kalau di theory of change, itu ini kita bisa mengidentifikasi. Ya, masih bisa dengar suara saya? Oke, masih bisa kan ya? Nah, kalau di theory of change, kita bisa melihat perubahan-perubahan ini dari input, activities, output, itu semuanya nggak ada yang black box. Kalau yang tadi RBM itu tiba-tiba goal-nya tercapai gitu. Nah, kalau di sini nggak, karena kita memonitor, mengevaluasi, dan ada learning dari setiap prosesnya, itu benar-benar harus dijalankan. Kurang lebih begitu kalau untuk TOC. Sayangnya TOC juga ada kritik. Jadi karena dia biasanya sih bilang terlalu menyederhanakan dari desain program gitu, karena ada perubahan atau dampaknya itu sering tidak terlihat juga karena fokus pada perubahannya. Jadi misalnya kadang orang tuh fokus pada bagian input activities, tapi kemudian jangka panjangnya jadi lupa karena terlalu fokus pada perubahan-perubahan kecil yang dilakukan di setiap activity misalnya gitu. Dampak yang tidak diharapkan seringkali tidak dipertimbangkan atau terlalu fokus pada tercapai tidaknya tujuan. Kemudian seringkali tidak dipertimbangkan bahwa proses dari pelaksanaan program menuju hasil seringkali tidak berjalan lurus. Jadi kalau di TOC itu kan tadi harapannya semuanya itu lurus gitu ya. Padahal sebenarnya dari input ke activities aja itu bisa bulat ke sana lagi, masih lari ke sana, lari ke sini. Nah, itu yang kadang-kadang jadi tidak dipertimbangkan dalam TOC. Oke. Ini yang ketiga, yang terakhir mau saya sharing tentang metode monitoring, evaluation, and learning. Itu tentang most significant change. Jadi kalau ini, saya langsung aja. Oke, saya balik dulu. Nah, kalau most significant change, ini kita mengumpulkan cerita-cerita yang kita gali dari responden. Jadi misalnya saya punya project, kemudian ada penerima manfaatnya banyak ya. Kemarin yang misalnya saya ada project dengan 8 universitas gitu. Maka penerima manfaatnya adalah Bapak Ibu dosen atau peneliti yang ada di 8 universitas tersebut. Nah, saya akan nanya, saya akan mewawancarai mereka, apa sih dampak yang menurut Ibu atau menurut Bapak signifikan dari kerjasama kita selama 3 tahun terakhir gitu. Nanti tidak hanya satu, biasanya ada banyak sekali yang kita cerita, ya kita mendengarkan cerita mereka aja, kita dengarkan cerita mereka, kemudian nanti akan kita kumpulkan semuanya, nanti akan dipilih mana yang paling signifikan. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi ini lebih ke cerita. Kenapa? Kenapa cerita gitu? Karena secara alamiah orang suka bercerita. Dan itu bisa membuat hal yang nampaknya rumit menjadi sederhana dan mudah dipahami. Orang kalau cerita ada yang jadi mudah diingat. Atau mudah diingat tuh ya karena dia membawa pesan yang kuat atau meninggalkan kesan untuk pembaca atau yang mewawancarai, yang diwawancarai gitu ya. Tapi sayangnya
akurasinya kurang jelas dan kebenarannya perlu dipertanyakan lagi, karena kalau cerita dari orang kan mungkin bisa ditambahin, dikurangin, yang kita juga nggak tahu gitu, atau kita harus benar-benar memvalidasi bahwa cerita yang disampaikan oleh narasumber kita itu benar. Nah, misalnya ini nih ya, kayaknya nggak ada yang berubah deh, gitu kan kata yang cowok. Terus kayaknya aku perlu cerita sesuatu ke kamu gitu. Nah, ini kan cerita versi mbaknya yang ini gitu ya, versi si perempuannya ini. Kita nggak tahu sebenarnya, mungkin cerita yang lain beda gitu. Tapi ya tetap harus didengarkan, tetap harus dicatat seperti apa sih cerita dari satu orang ini. Nanti kita cari cerita yang lain. Jadi ada banyak perspektif yang bisa diambil kalau kita menggunakan metode ini. Jadi metode MSC. Nah, kalau yang ini kan si ini ya apa, dia pengen pakai indikator. Jadi menurut Ibu, indikator mana nih yang sudah tercapai dengan adanya program ini? Apakah Ibu jadi lebih bisa cocok tanam, atau Ibu sekarang jadi lebih ngerti energi terbarukan? Biasanya kan kalau anak-anak KKN ada program-programnya itu kan ya, ada indikator-indikatornya, berapa jam harus terpenuhi, kurang lebih gitu. Nah, terus ibunya bilang, sini tak ceritain gitu. Jadi dia nggak mau rumit dengan indikator lah, dengan output, input, tapi dia pokoknya mau cerita aja. Tak ceritain ketika kamu belum KKN sama sesudah KKN, itu perubahan yang terjadi ini loh, gitu. Jadi lebih bercerita. Ini membuat orang lain memang bercerita, dan kita melihat dari perspektif satu sisi, perspektif satu orang, bagaimana sesuatu itu atau program itu merubah kehidupan mereka atau merubah kampung mereka, desa mereka, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau kumpulan cerita, kemudian ada analisis sistematis, setelah kita kumpulkan gitu ya, itu bisa jadi efektif sebenarnya sebagai bahan dari evaluasi yang partisipatif. Jadi kalau sebelumnya tadi yang 2 itu kan kita udah punya indikator, kita tahu tuh ada output, outcome, ada goals, itu sudah ada semuanya di program, udah ada tabelnya, udah ada indikatornya, tercapai harus seperti apa, tercapai jika A, B, C gitu. Tapi kalau kita pakai MSC, itu evaluasinya partisipatif. Jadi kita bisa dapat perspektif dari masyarakat tadi, misalnya Pak Kepala Dukuh, atau Pak Camat, atau Pak Bupati bahkan gitu ya, dan warga masyarakat, atau anak-anak kecil yang biasanya kalau KKN mungkin diajarin di sekolah, anak-anak SMP, SMA. Nah itu banyak cerita yang bisa kita gali kalau di sini, kalau kita pakai MSC. Kemudian, nah kalau digambarin seperti ini, kayak Bapaknya bilang, hidup kita jadi berubah gitu. Coba-coba Pak cerita perubahannya itu seperti apa gitu. Jadi udah nggak pakai lagi indikator-indikator, tapi pokoknya kita dengerin orang cerita aja gitu. Nah ini memberikan ruang bagi stakeholder untuk melakukan refleksi dan memahami perubahan yang terjadi. Misalnya teman-teman wawancara dengan Pak Kepala Desa, perspektifnya beda. Oh ya saya senang kalau ada anak KKN, jadi bisa membantu bla 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 gitu. Terus kemudian sama ibu-ibu, nanti teman-teman udah tahu ceritanya dari ibu-ibu seperti apa, dari bapak seperti apa, dari Pak Kepala Desa, Pak Bupati. Itu bisa saling merefleksikan. Teman-teman bisa memberikan masukan, refleksi ya bagi stakeholder, bagi pemangku kepentingan. Misalnya Pak Kepala Desanya, Pak ini loh Pak keluhan dari ibu-ibu KKN, ibu-ibu di desa kalau ada anak KKN gitu. Misalnya anak KKN-nya berisik gitu, atau anak KKN-nya tuh nggak bisa apa-apa gitu. Nah itu Pak Kepala Desa perlu tahu gitu. Jadi ada ruang untuk melakukan refleksi atau memahami perubahan yang terjadi gitu, yang mungkin tidak diketahui oleh Pak Kepala Desa. Itu kalau yang jelek ya. Yang bagus misalnya teman-teman KKN kan biasanya di sekolah kemudian ngajar. Nah mungkin yang bisa tahu guru-guru merasa ya terbantu dengan adanya KKN. Itu mungkin Pak Kades nggak tahu kan ya. Mungkin dia akan mengira tahun depan nggak perlu KKN lah gitu. Tapi nanti setelah tahu, oh ternyata masyarakat saya terbantu toh dengan adanya KKN. Nah itu refleksi itu yang kita perlukan, yang kita bisa dapat dari MSC. Ada juga ruang dialog karena kita bertanya secara langsung, mewawancarai, maka itu ada dialog dengan penerima manfaat secara langsung, membangun rasa kepemilikan atas hasil yang dicapai. Kemudian cocok untuk proses program yang partisipatif, kompleks secara outcome, variatif, dan banyak stakeholder yang terlibat.
Karena ini fokusnya pada outcome. Tadi bedanya outcome sama output lebih ke waktu ya. Kalau output tuh yang kelihatan dalam jangka waktu yang setelah kegiatan selesai kelihatan. Jadi setelah kalau udah skripsinya selesai ya ada naskah skripsi gitu. Tapi kalau outcome itu dalam jangka panjang, jangka yang lebih panjang. Misalnya setelah saya skripsi udah jadi sarjana, maka dia jadi bisa apply pekerjaan yang syaratnya syarat sarjana teknik misalnya kayak gitu. Dari segi waktunya yang berbeda. Dalam evaluasi bisa digunakan mengidentifikasi adanya unexpected outcome. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Banyak hal yang menarik unexpected outcome. Jadi mungkin bagi kita, oh kalau program KKN ya masyarakatnya pasti seneng lah. Pasti nanti paling yang ngajar gitu ya, ngajar atau apa. Ternyata teman-teman KKN itu nggak cuman bikin panggung 17-an, nggak cuman ngajar, tapi teman-teman juga membangun misalnya ya, bangun kincir air gitu, atau bangun mikrohidro, atau bangun PLTS gitu misalnya, atau ternyata teman-teman itu juga jika atau ngajarin Bapak Ibu di desa itu cara untuk mengelola keuangan. Itu hal yang bagi masyarakat itu tidak pastikan teman KKN itu bisa melakukan itu gitu. Ternyata mereka sangat terbantu misalnya dengan adanya mikrohidro atau PLTS. Jadi kelistrikannya mereka terpenuhi, jalan-jalan yang tadinya gelap misalnya jadi sekarang jalannya udah lebih terang. Itu unexpected outcome yang dalam jangka panjang. Jadi teman-teman udah selesai KKN tapi manfaatnya masih bisa dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi hal yang bisa pastikan gitu kalau pakai metode yang menarik. 9 MSc yang saya ceritakan di establishing champions tuh, jadi kalau teman-teman bikin program, tidak semua warga masyarakat menjadi penerima manfaat secara langsung. Jadi misalnya ada orang-orang yang sangat aktif dalam program kita. Misalnya kalau KKN tuh yang ngedatengin siapa sih, misalnya Bapak Ibu yang punya rumah gitu, yang punya rumah. Jadi mereka tahu betul apa kegiatan kita harus seperti apa gitu. Nah kemudian establishing domains of change, perubahan apa sih yang dirasakan, saya championnya tadi orang-orang yang jadi pengelola mikrohidro gitu ya. Apa perubahan apa yang dirasakan dari sebagai pengelola yang sebelumnya nggak ada jadi ada, itu seperti apa. Kemudian define the reporting period. Itu kapan terjadinya, itu yang juga penting. Jadi cerita itu sebenarnya validnya itu kapan gitu. Jangan-jangan kita ngambil kita wawancara sekarang gitu ya. Tahun depan dia ternyata wah saya tuh nyesel jadi pengelola mikrohidro misalnya gitu. Kenapa dulu saya mau gitu. Itu akan beda cerita lagi. Jadi itu harus di define gitu kapan periode kapan waktu kita ngambil data itu. Yang keempat, ini kita collecting stories, jadi nggak hanya satu orang, jadi kita pasti akan ada banyak perspektif yang tanya. Warga, kita misalnya ada 100 warga, nggak semuanya kita tanya. Misalnya kita bilang 50 warga yang teraktif, kategorinya itu. Teraktif itu apa? Misalnya datang saat kita perkenalan KKN, kemudian beliau jadi pengelola di desa juga, jadi tahu tentang anak-anak KKN. Nah itu kita kumpulkan cerita-cerita dari mereka. Apa sih yang perspektif apa yang membuat mereka ada perubahan apa setelah ada anak KKN di desa tersebut gitu. Kemudian the stories within organizational hierarchy. Jadi misalnya Pak Kepala Desa, kemudian ada Pak Sekdes, kemudian ada siapa lagi yang di organisasi itu yang bisa kita review. Jadi kita ajak untuk mereview ceritanya. Bapak ini biasanya seperti apa sih Pak gitu. Jadi sama-sama nge-review cerita-cerita yang sudah diceritakan atau yang sudah dikumpulkan tadi, direview. Kemudian mana pasti nanti nggak pasti juga sih. Kadang-kadang ada yang ceritanya itu beda sendiri gitu. Nah itu perlu kita review misalnya apakah ini perspektif pribadi, dia ada dendam misalnya sama orang atau ada apa, kenapa perspektifnya beda sendiri gitu, atau emang ya itu perspektif umumnya orang ya emang kayak gitu setelah direview gitu. Kemudian providing stakeholder,
yang ngasih feedback nanti stakeholder-nya. Setelah direview, kemudian kita bilang, kita tanya tadi ke Pak Kepala Desa atau ke yang lain gitu, ini ada feedback nggak Pak kalau ini ada cerita yang kayak gini gitu. Terus diverifikasi ceritanya apakah benar atau enggak, kita email ke orang benar ini jalani gitu. Terus habis itu verifikasi lagi ke feedback kegiatan, ini ada cerita kayak gini nih, bener kayak secara komunikasi gimana nih? Ada nggak sih cerita itu? Terus kadang perlu, kadang enggak dikuantifikasi. Jadi ada analisis kedua, ada analisis secondary gitu ya, analisis tambahan. Misalnya kenapa ada perspektif yang seperti ini, itu yang perlu dianalisis. Dan kadang-kadang membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Jadi kayak kita setelah proses yang panjang tadi, kita mengkuantifikasi gitu. Berapa persen orang yang misalnya memberikan respon positif, berapa persen orang yang memberikan respon biasa aja, berapa persen orang yang memberikan respon tidak baik. Nah itu kuantifikasi, kemudian nanti kita beri secondary analysis. Jadi kenapa kok ada yang bilang bagus banget, kenapa ada yang bilang enggak bagus banget, kenapa ada yang biasa aja. Nah itu terus nanti akan ada proses revisi seandainya ada gitu. Nah untuk mencari yang mana sih sebenarnya dari program keseluruhan itu yang paling perubahan apa yang paling signifikan di desa itu gitu, yang ingin kita lihatkan itu ya. Jadi apa yang perubahan apa yang paling signifikan setelah adanya intervensi dari program kita. Ini kuantitatif dan kualitatif perbedaannya. Kualitatif itu fokus di pengukuran measurement, terus kalau kualitatif itu fokus di pertanyaan, kayak kita lebih ke jadi wartawan gitu ya, kayak ya gimana gitu. Kalau measurement ya berapa orang Pak yang ikut pelatihan kemarin gitu, oh 20. Kalau kualitatif gimana pelatihannya Pak gitu, oh iya Mbak menyenangkan saya gitu, trainernya asik gitu, trainernya nggak bikin ngantuk, ada permainan-permainannya, ada gamesnya gitu. Nah itu fokus pada pertanyaan, mempertanyakan gitu. Terus ada kalau close question itu ya dan tidak, ya tidak mungkin, atau dikasih pilihan-pilihan, itu namanya pertanyaan tertutup ya. Kalau pertanyaan terbuka tuh bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pelatihan? Nah, itu open question. Kemudian kalau kuantitatif itu datanya biasanya tentang proving. Jadi benar nggak ada 25 orang yang datang gitu. Kalau kualitatif lebih ke jadi setelah ikut training kemarin apa Pak pembelajarannya gitu. Kalau kuantitatif isi itu agregat, jadi agregasinya persentase atau dari target dan realisasi itu berapa persen sih yang terrealisasi, itu lebih agregat. Kalau itu jadi tahu bisa langsung bilang ada 25 yang hadir dalam pelatihan, biasanya nanti di akhir kita bilang orang dari kita adanya training ini buat masyarakat gitu, misalnya meningkatkan tentang gitu, atau apa gitu. Kualitatif ya lebih dinamis. Jadi masyarakat kita banyak nggak itu, kalau tanya ya angka-angka gitu kan. Kalau kuantitatif juga si ini goal can be a problem gitu ya. Kalau ada perubahan goal itu bisa jadi masalah, tapi kalau kualitatif itu perubahan goal ya nggak masalah. Misalnya kita targetnya ada 50 orang gitu. Kalau kuantitatif yang datang 40 nih, gimana nih kok cuma dapat 40 yang datang gitu, padahal kan targetnya 50 gitu. Tapi kualitatif kita nggak peduli siapa yang datang, tapi apa sih yang didapat dari hasil training itu gitu. Bermanfaat nggak sih trainingnya sebenarnya, lebih ke itu. Nah ini contohnya. Ada satu sentence, ada satu kalimat dalam sebuah mangkok, itu ada 2 jeruk, 3 apel, 4 pisang, dan 1 mangga. Kalau kita bilang kuantitatif, oh ada 10 buah
di mangkok gitu. Ya udah gitu kan. Terus kalau kualitatif dia bisa bilang, oh mangganya ada yang busuk, mending diilangin aja karena akan berpengaruh ke buah-buahan yang lain gitu. Itu kayaknya nggak sulit ya buat teman-teman membuat cerita atau yang kuantitatif dan kualitatif. Biasanya teman-teman teknik sukanya yang kuantitatif, tapi pada program-program pemberdayaan masyarakat itu kadang-kadang kita perlu membuat cerita yang kualitatif, yang menarik, dan learning-nya itu bisa didapat oleh orang lain. Jadi kita bisa memberikan contoh baik gitu ya untuk proyek-proyek yang lain. Oke, ternyata itu sudah cukup dari presentasi saya hari ini. Ini beberapa referensi yang saya sampaikan tadi, jadi bisa dilihat juga di sini. Terima kasih. Dan kalau mungkin ingin kontak lebih jauh, ini ada alamat email saya. Silahkan dikontak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Fahmi. Ya, terima kasih Mbak Novi atas materinya yang menarik. Dan ini mungkin teman-teman ada yang bertanya kah? Mungkin kalau yang ingin bertanya bisa langsung ke open mic sekarang, mungkin bisa kalau teman-teman bisa ada yang ditanyakan. Oke, nah kalau belum ada nih nanya, ada pertanyaan Mbak. Kan sudah hitungannya sudah lumayan lama, bertahun-tahun ya di ML spesialis. Nah, sejauh ini tuh ketantangan terberatnya dalam menjalani sebagai ML atau MLC bacanya? Mel ya? Mel. Oh, Mel ya? Mel mungkin apakah lebih ke teknisnya kah atau lebih ke masyarakat atau seperti apa? Gitu. Seperti teman-teman juga ya yang susah itu dalam mengambil data. Jadi misalnya gini, kalau kita kan kalau orang program itu perspektifnya orang program biasanya dia ada input kemudian kegiatan jalan gitu. Yang penting kegiatanku jalan gitu. Nah orang Mel itu tidak hanya sekedar kegiatan jalan, tapi bagaimana itu bisa mencapai target, mencapai output, mencapai outcome. Nah ini yang kadang-kadang perlu koordinasi antara teman-teman yang di Mel, yang di program, dan yang di finance gitu ya, di finance. Jadi lebih ke koordinasi antar itunya ya. Jadi kalau untuk metodologi, untuk input output itu biasanya nggak terlalu ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya di koordinasinya itu yang kadang-kadang misalnya gitu, oke, ada syarat-syarat atau ada indikator-indikator yang kadang-kadang memang harus dipenuhi dari Mel syaratnya gitu. Beberapa kadang jadi agak slack gitu ya, agak ada keributan gitu karena program juga punya batas waktu, programnya harus dikerjain dalam jangka waktu 3 bulan ini misalnya gitu. Tapi orang Mel juga punya target kalau ya ininya juga harus dipenuhi indikatornya gitu. Itu sih yang mungkin tantangannya harus bisa klop antara orang finance, program, dan Mel. Jadi orang program sama Mel kadang-kadang juga agak-agak perlu koordinasi yang lebih baik gitu. Itu tantangannya sih kalau selama jadi sejauh ini. Koordinasi antara elemen ya dalam proyek itu ya yang jadi tantangan. Oke, ini ada aman. Pertanyaannya, case-nya kebanyakan di dunia mahasiswa. Nah, bagaimana sih penerapan kalau di bidang industri sendiri seperti itu, Pak? Okay. Analoginya mungkin tadi kan banyak yang mahasiswa. Iya, oke. Jadi sebenarnya kalau monitoring evaluation itu karena selama ini saya bekerja di bidang tidak di industri gitu ya. Jadi selama ini saya bekerja di bidang development program. Jadi misalnya di pemberdayaan masyarakat kurang lebih kayak gitu. Nah, Mel ini biasanya penerapannya kalau teman-teman punya program, punya proyek gitulah ya, proyek yang didanai oleh USAID misalnya. Misalnya proyek memasang PLTS di daerah yang belum berlistrik gitu contohnya. Nah,
itu proyeknya, itu goalnya. Jadi goalnya dia akan masang PLTS di daerah yang belum berlistrik gitu. Nah, dari Mel itu dia akan memonitor tidak hanya bagaimana PLTS ini dipasang gitu, tapi setelah dipasang terus apa gitu. Pastikan tujuannya tidak hanya memasang PLTS kan, tapi juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat misalnya dengan adanya listrik, kemudian masyarakat jadi bisa punya kegiatan ekonomi misalnya, atau anak-anak pendidikannya jadi lebih bagus misalnya. Nah, impact-impact seperti itu yang dilakukan oleh teman-teman Mel. Jadi kalau di industri saya kurang tahu, tapi kurang lebih kalau dalam proyek yang development program gitu ya, itu yang dilakukan oleh Mel. Jadi dia bukan orang program yang tahu PLTS dipasang, tetapi orang-orang Mel ini yang melihat sejauh mana kegiatan yang kita lakukan ini mempunyai impact bagi orang lain atau masyarakat luas. Jadi biasanya dia bertanggung jawab atas data-data, misalnya berapa sih yang di PLTS, berapa yang dipasang gitu. Misalnya ada 500 atau ada 100 KK gitu ya, 100 KK yang dipasang PLTS gitu. Nah, dari 100 KK ini berapa orang karena misalnya dia PLTS-nya dipasang di rumah-rumah, maka 100 orang ini harus dilatih. Seandainya ada kerusakan lampu, kerusakan baterai, atau kerusakan panel suryanya, itu bagaimana memperbaiki misalnya gitu. Jadi terus makanya kita adakan kegiatan berupa pelatihan bagaimana mengelola PLTS misalnya begitu. Terus, nah setelah pelatihan, sebelum pelatihan kalau orang Mel itu biasanya ada pretestnya. Jadi teman-teman akan dikasih, atau peserta pelatihan itu dikasih tes sebelum dia dapat pelatihan. Jadi sebelumnya tuh dengan pertanyaan yang sama biasanya ya, apakah Anda sudah tahu tentang PLTS misalnya, atau seberapa tahukah Anda bagaimana PLTS bekerja, atau bagaimana lampu bekerja, atau seperti apa gitu. Nah, dari pertanyaan itu, kemudian kita buat training. Nanti pasca training, pasca pelatihan, akan ada namanya post-test. Nah, dari post-test itu akan kelihatan ada beda penilaian ya, post-test dan pre-test. Nah, itu misalnya apakah ada yang kemudian nilainya jadi lebih bagus, atau ada yang lebih ternyata malah lebih jelek gitu. Misalnya kita kasih pertanyaannya daya, untuk menghitung daya, kemudian nanti lampu itu berapa watt, berapa jam, maka dia setara dengan panel surya yang dipasang di rumah Anda berapa jam gitu. Ternyata setelah di training nggak berubah nilainya, atau ternyata malah lebih buruk gitu ya, atau lebih jelek nilainya. Nah, itu kalau Mel itu biasanya ditanyain kenapa ada peserta yang setelah di training malah nilainya turun atau tidak ada peningkatan gitu. Terus kemudian setelah ada itu perlu misalnya itu kegiatan ya, satu kegiatan aja, kegiatan tentang pelatihan PLTS gitu. Nah, dari situ nanti learning apa sih yang bisa kita ambil, misalnya ternyata masyarakatnya itu lebih suka pelatihan-pelatihan yang tentang pertanian, bukan tentang PLTS gitu. Jadi kalau PLTS ini sepertinya perlu orang-orang khusus yang jadi pengelola, biar ketika ada masyarakat yang nggak tahu, maka ada orang-orang yang mengelola ini yang bisa memperbaiki ketika terjadi kesalahan di rumah-rumah, kurang lebih gitu. Jadi kalau dalam pekerjaan Mel biasanya yang dikerjakan yang seperti itu gitu. Kalau biasanya sih setahu saya ini Mel ini memang di program-program yang development program gitu. Itu sih, mungkin semoga contohnya bisa lebih menjelaskan ya. Ini tanggapan beliau. Jadi pandangan Mel itu lebih menyeluruh gitu, secara impact tidak harus teknik, tapi juga bisa sosum karena bisa secara sosial juga, seperti itu ya. Iya, betul. Sebenarnya, jadi saya dari teknik fisika, kemudian teknik mesin. Tapi kenapa kemudian saya nyemplung di Mel gitu ya? Basicnya teman-teman jadi program saya sebelumnya memang di PLTS, di
di daerah yang belum berlistrik, kemudian ada tentang apa namanya sustainable region, itu basicnya sebenarnya penelitian atau basicnya adalah emang teknik gitu. Jadi kalau kita mau memonitor sesuatu yang orang lain, jadi kelebihan kita adalah karena kita orang teknik dan kemudian saat ini renewable energy itu sedang berkembang, kemudian kalau kita bisa jadi orang male yang itu sebenarnya nggak banyak, itu kesempatan kerjanya, jadi semakin kecil komunitasnya, kalian akan tahu bahwa kompensasi dari pekerjaan kalian itu cukup tinggi gitu. Itu sih. Nggak banyak orang yang berkecimpung di mel, tapi dengan background kalian sebagai sarjana teknik fisika, yang at least kita belajar dikit-dikit lah ya semua hal gitu. PLTS ya tahu gitu ya, anak-anak masa pasti tahu gitu, terus PLTMH pasti tahu gitu, atau ya bidang-bidang renewable energy bukan hal yang asing gitu buat teman-teman. Jadi itu jadi nilai plus gitu. Tapi ya anak sosum juga bisa sih gitu. Cuman secara logika berpikir biasanya teman-teman di teknik lebih bisa lebih bagus gitu ya. Walaupun teman-teman di sosum juga masih bagus juga karena mereka berkaitan langsung dengan masyarakat gitu. Itu sih. Terima kasih jawabannya sangat menarik. Dan mungkin ada teman-teman ada pertanyaan yang lain. Kita masih sampai jam 7.15 ya. Jam 5.15. Oke. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta, ini Mbak, tadi kan di awal di Mel tuh banyak kan di luar negeri ya. Nah, dari pandangan Mbak sendiri, kenapa di Indonesia masih sedikit gitu dan bagaimana tren ke depannya seperti itu, Mbak? Kenapa di Indonesia masih sedikit ya? Karena karena kalau kita itu kalau biasanya kebanyakan proyek di Indonesia itu masih based on output gitu. Jadi memang tidak ada melnya gitu. Jadi kenapa akhirnya kesempatannya banyak yang di luar itu memang karena kalau di luar biasanya atau proyek-proyek program-program yang didanai oleh USAID atau donor-donor yang lain itu tuh mereka ya memperhatikan, mereka selalu memonitor. Jadi kayak ibaratnya duit yang dikeluarin itu ada hasilnya gitu. Mereka tahu, mereka akan memonitor, mereka akan mengevaluasi bahwa misalnya dengan duit 100 $100 misalnya itu bisa dapat apa, terus nanti evaluasinya apa, itu yang mereka pengen tahu sebenarnya. Nah, kenapa di kita belum? Karena di kita biasanya aku kurang tahu sih, lebih ke output base gitu ya. Setauku lebih ke output base. Jadi kayak ya udah yang penting ini kok, kayak misalnya kalau teman-teman tahu PLTS yang sudah dibangun di beberapa desa mungkin banyak yang rusak gitu ya, yang dibangun oleh pemerintah. Kenapa ya? Karena memang nggak ada monitoring evaluasinya. Jadi yang biasanya kalau proyek pemerintah kita itu masih basisnya yang penting kebangun gitu, tapi belum dalam jangka panjang tuh impact-nya akan seperti apa. Misalnya masyarakat di daerah terpencil nggak punya listrik dipasang PLTS, kemudian impact-nya apa ya? Masih belum melihat jangka panjangnya lah gitu. Jadi kenapa pada akhirnya kesempatan kerja itu banyak di NGO yang di luar, kemudian proyek-proyek yang memang dari luar, dari donornya dari luar gitu, karena mereka yang lebih melihat proses. Kalau di kita lebih melihat hasil. Sepertinya begitu. Oke, terima kasih Mbak. Jadi ada kaitannya yang sangat erat antara MEL dan sustainability tadi ya. Menarik sekali. Iya, benar. Oke. Benar, sustainability sih, ya. Teman-teman ada yang bertanya lagi? Persilahkan langsung open mic aja bisa. Boleh teman-teman. Oke.
Boleh nanya nggak, Mbak Novi? Oh, monggo Mas. Oh ya, Silakan. Terima kasih. Jadi bagaimana kemudian mengawali di Indonesia supaya pendekatan itu digunakan untuk setiap proyek-proyek, katakanlah proyek pemerintah lah. Selama ini proyek pemerintah memang diakui atau tidak, suka tidak suka memang banyak yang yaitu yang gagal karena pendekatannya pendekatan output. Nah, untuk mengawalinya, bagaimana pendekatan itu supaya digunakan, bagaimana itu? oke. Itu aja. Oke Mas Ariel, terima kasih. Mengawalinya ya Mas ya. Sebenarnya menurut saya teman-teman di Kamase itu sudah memberikan contoh yang baik ya waktu teman-teman masang solar water pumping system di Gunung Kidul. Itu dimonitor terus seperti apa programnya itu berjalan, kemudian sampai berapa tahun, sampai sekarang juga masih bisa berjalan gitu ya. Kalau saya lebih suka sebenarnya ada contoh-contoh kecil dari masyarakat yang kemudian bisa kita tunjukkan ke pemerintah. Ini loh sebenarnya bisa sustain itu karena ini gitu, karena adanya kerjasama dari banyak pihak gitu. Nah, kenapa kalau selama ini kalau mengawali di pemerintah mungkin terlalu, saya nggak tahu sih sebenarnya kalau pemerintah itu punya proyek itu sejauh mana dipikirkannya gitu ya. Jadi apakah memang karena di APBN misalnya atau di budgetnya udah ada misalnya masang PLTS sekian titik di sekian desa gitu. Apakah hanya itu saja sebenarnya goals-nya atau ada memang sudah dipikirkan gitu nantinya itu akan seperti apa. Jadi sebenarnya awalnya semuanya dari perencanaan gitu. Jadi desain perencanaannya itu seperti apa. Kalau saya punya program ya direncanakannya seperti apa gitu. Itu sih yang perlu lebih difamiliarkan, lebih orang lain biar agar lebih tahu gitu dan biasanya yang selama ini saya tahu gitu ya, proyek pemerintah kita tuh sudah wow banget gitu. Misalnya dibandingkan dengan donor-donor dari luar tuh yang sebenarnya kecil misalnya gitu ya. Nilai dalam rupiahnya itu pemerintah itu lebih besar gitu. Tapi kenapa donor-donor di luar itu mereka benar-benar bisa mempackage itu jadi kayak satu packaging yang menarik gitu, yang seolah-olah memang ada perubahan yang terjadi di masyarakat gitu. Misalnya mereka masang PLTS terpusat untuk usaha produktif. Jadi kemudian masyarakat punya listrik tapi bukan buat lampu, tapi untuk kegiatan produktif. Jadi untuk misalnya jadi masyarakat bisa ibu-ibu gitu ya yang terutama jadi ibu rumah tangga misalnya jadi bisa mesin jahit atau mesin jahit elektrik atau dia bisa bikin kalau di Sumatera Barat waktu itu yang pernah saya lihat dia bisa bikin embroidery menjahit mukena gitu ya untuk dijual. Kemudian padahal itu sebenarnya listriknya nggak banyak, tapi kegunaannya lebih dipikirkan, lebih ke ekonomi. Jadi impact-nya lebih terasa daripada proyek yang kita masang lampu agar mungkin saya pikir karena masih banyak daerah yang belum terlistriki sehingga rasio elektrifikasi kita belum yang 100% itu bahkan hanya Bali gitu ya. Selain Bali itu nggak ada yang 100% di Indonesia sampai tahun 2019 kemarin. Nah, mungkin goals-nya atau target pemerintah itu ya hanya untuk memenuhi rasio elektrifikasi nasional sekian persen gitu. Jadi, tapi dalam jangka panjangnya itu belum dipikirkan lagi gitu, Mas. Terus apa kalau udah 100% terus apa gitu? Apa efeknya gitu. Jadi lebih ke ada orang-orang yang perlu bertanya kalau dijawabnya Jo ngopo gitu. Terus kenapa kalau kita punya rasio 100% itu terus kenapa? Apa efeknya untuk masyarakat itu sebenarnya apa? Impact yang jangka panjang itu sih yang perlu digaungkan lagi gitu. Jadi impact-nya itu apa gitu. Tidak hanya sekedar
menyelesaikan target institusi gitu ya. Targetnya harus sekian terpasang, sekian kilowatt di deliver ke masyarakat, atau sekian orang penduduk sudah punya lampu, walaupun itu lampunya mungkin hanya 3 atau 4, kan akhirnya tidak dapat tidak ada kegiatan produktif gitu yang mendukung. Jadi ya udah gitu, udah pasang lampu, punya lampu, terus udah gitu. Itu sih mungkin. Jadi lebih ke diperkenalkan lagi atau diperkenalkan terus-menerus tentang impact dari sebuah program. Itu sih, Mas. Nah, sorry, boleh nanya lagi ya? Maksudnya, Monggo Mas Arif. Iya, Mas. Apakah selama ini kayak Bappenas itu tidak menggunakan metode seperti ini? Memang harus diakui ya, saya sendiri juga di pemerintahan, outcome itu juga sudah dimasukin loh dalam perencanaan itu. Dan mungkin di dokumen-dokumen perencanaan pun juga sudah ada itu. Outcome-nya itu maunya seperti apa. Tetapi kok masih lebih banyak failure-nya daripada keberhasilannya itu. Atau mungkin ini ya Mas, mungkin tidak ada orang yang memonitor secara jangka panjang gitu ya. Maksudnya mungkin orangnya setelah di sini dipindah ke sana. Jadi kemudian kayak mungkin ada informasi yang terputus di situ, mungkin ya. Jadi melanjutinnya lagi kayak mungkin di tengah jalan gitu. Mungkin sih. Kalau aku melihat problem di lapangan itu kadang-kadang di antara pengambil keputusan atau di perencana itu kadang-kadang masih bingung antara output dan outcome. Ya. Menurutku sih. Jadi nggak bisa membedakan output sama outcome itu apa. Sehingga asal wae gawe outputnya ini, outcome-nya ini. Gitu. Sehingga ketika dilakukan pengawasan ya monitoring dan sebagainya itu juga bingung loh, outcome-nya seperti ini, monitoringnya seperti apa. Nah itu kan nanti agak ribetnya lagi kan nanti ke kayak key performance index-nya itu untuk menilai output outcome-nya itu. Karena semuanya masih bias, nggak jelas gitu. Ya, kalau di lapangan itu seperti itu. Jadi masih banyak orang yang tidak tahu mana output outcome. Dan problem lagi itu kayak kalau aku masalah klasik sih, kayak masalah sektoral itu sudah terlalu terlalu mengkerak untuk diselesaikan itu. Ruwet. Benar-benar. Kadang-kadang akhirnya pemerintah solusinya itu bikin tim percepatan inilah, gugus tugas inilah, itulah. Tahu ujung-ujungnya juga berakhir gagal juga. Ya kalau itu mungkin Mas Ade lebih tahu ya kalau di pemerintah seperti apa. Tapi sebenarnya emang kita perlu ya Mas. Maksudnya kita ya itu sih Mas, karena memang mungkin di kita tadi sih pertanyaan pertama kayak kenapa banyak yang malah di luar pekerjaannya, karena orang-orang kita juga nggak aware gitu ya Mas. Maksudnya kurang kayak ngerasa nggak penting gitu nggak sih Mas dengan proses gitu. Jadi memang lebih suka pada memperlihatkan hasil. Ini loh kita tuh udah masang sekian TLTS gitu, tapi setelah itu untuk apa, dipakai apa enggak sama masyarakatnya itu ya enggak tahu juga. Itu aku setuju sekali itu. Kalau kita di monitoring di Monef itu selalu yang ditulis itu capaian-capaiannya berapa persen jalan terbangun, berapa persen ini terbangun, ini, tapi tidak pernah melihat terbangunnya itu sudah manfaat atau tidak, sudah dipakai atau tidak, impact-nya seperti apa itu nggak pernah dievaluasi. Ya. Betul. Ini menarik kok bidang itu. Seharusnya orang engineer pun juga harus paham itu sebenarnya sih, menurutku. Iya, karena juga banyak orang yang menyepelekan ya Mas. Bahkan dari waktu aku di GIZ juga supervisorku juga orang teknik gitu. Jadi memang ya mungkin logika berpikir anak teknik ya lebih bagus lah ya secara logika berpikir gitu. Jadi ini nggak mungkin gitu, kita lebih bisa bilang nggak mungkin kalau kayak gini gitu, ini pasti dibuat-buat gitu. Kayaknya kita masih bisa untuk bikin kayak gitu kayaknya ya. Kalau outcome bukannya baru bisa mohon maaf ya, saya Andi dari BPP. Oh iya, silakan Mas.
Kalau outcome itu bukannya baru bisa baru bisa dievaluasi di akhir program ya? Bisa di akhir program atau malah setelah program berakhir baru bisa dilihat setelah selesai gitu, Mas? Biasanya. Iya. Ya. Jadi kayak Iya. tadi Mas Ariel bilang kalau progres sudah 20%, 30%. Itu kan memang kalau outcome-nya ketika masa proses itu kan belum bisa belum bisa dievaluasi ya. Betul. Iya. Tapi mungkin tadi Mas Ari orang-orang kita lebih suka untuk ngomongin persentase itu, angka-angka yang terlihat wow gitu. Ya. Oke. Ya, menarik sekali tadi insight dari Mas Ariel juga. Jadi ternyata memang permasalahan-permasalahan itu real adanya. Mungkin mahasiswa-mahasiswa yang nantinya menjadi tonggak masa depan bisa mempersiapkan diri. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Zakaria ya. Nah, di sini beliau menanyakan bahwa di tengah proyek apabila di tengah proyek ada keadaan force major yang mengakibatkan segala target dan timeline berubah total, bagaimana cara menyikapinya apabila dikaitkan dengan teori Mel yang disampaikan? Oke. Ini saya pernah. Jadi setelah proyeknya 18 bulan, kemudian setelah 6 bulan berjalan ternyata masyarakatnya menolak gitu. Jadi masyarakat itu nggak mau dipasang PLTS gitu. Ya udah mereka pokoknya nggak mau gitu sama proyeknya Amerika gitu misalnya. Terus gimana dong gitu, proyeknya tuh udah dapat duit, terus kita gimana gitu kan. Ya udah karena kita dana udah ada kan, ya kita tetap harus bikin laporan kenapa ada force major-nya itu gitu. Misalnya kenapa masyarakat kenapa menolak gitu. Terus pendekatan yang sudah dilakukan apa. Jadi lebih ke theory of change ya. Jadi kayak ada perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan, ada intervensi yang kita lakukan, tapi ternyata perubahannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, itu yang perlu dituliskan dalam laporan kita ke donor, ke pemberi dana bahwa memang proyek ini tidak bisa dilakukan lagi gitu karena kalau mau kita lanjutin ini udah nggak visible gitu, udah nggak mungkin gitu karena lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya gitu ya. Jadi lebih banyak nanti daripada rusak daripada apa. Nah, kalau kita dapat donor dari asing, biasanya mereka akan melihat proses itu yang dilihat gitu. Tapi pada beberapa proyek yang lain itu ada juga yang dia nggak peduli, pokoknya dia pengennya tuh bangun di desa itu aja, mau ntar masyarakatnya pakai atau enggak terserah, pokoknya dia mau pakai, pokoknya dia mau masang gitu misalnya, ini ada duit pokoknya pasang gitu. Nah itu yang biasanya nggak sustain, itu yang mungkin dia nggak ada monitoring evaluation-nya atau monitoring evaluation-nya ya sekedar oh sudah terpasang. Nah itu biasanya yang mungkin tadi yang dibilang Mas Ariel, proyek-proyek pemerintah kita masih banyak yang seperti itu. Tapi kalau misalnya itu donor dari luar, biasanya mereka akan bertanya ada masalah apa selama perjalanan proyek ini gitu. Dan kalau memang ada masalah kita harus berani bilang gitu. Daripada ketika sudah selesai kita disalahkan, kok nggak bilang dari awal, atau orang-orang Mel atau biasanya orang program juga harusnya udah tahu sih. Itu bisa mengidentifikasi ketika ada, itu pentingnya kita memonitor ya. Jadi kita monitor, kita evaluasi bahwa memang seperti apa sih kegiatan yang sudah kita lakukan, intervensi yang sudah dilakukan, dan hasilnya apa gitu. Apakah itu positif atau negatif atau biasa aja, itu harus bisa membaca juga. Kalau negatif itu karena apa, positif karena apa. Positif misalnya mereka udah biasa dikasih bantuan, jadi kalau ada bantuan itu ya mereka senang-senang aja gitu. Tapi ternyata karena banyak bantuan, mereka nggak mau ngelola misalnya gitu, karena nanti kalau rusak juga ada bantuan lagi, kayak gitu misalnya. Jadi itu yang harus diidentifikasi di awal proyek, selama masa ya 3 bulan, 4 bulan pertama biasanya kita identifikasi itu. Seperti apa sih penerimaan masyarakatnya, kayak gimana kalau itu proyek yang di masyarakat apakah diterima atau enggak, atau kalau nolak ya gimana gitu. Biasanya kalau misalnya ada penolakan, kita ketemu stakeholders, kemudian kita ceritakan lagi. Stakeholders itu biasanya kalau kayak bupati, Pak Camat, atau Pak Kepala Desa kadang-kadang pro, kadang-kadang kontra gitu, kadang netral aja. Itu bupati sih biasanya yang senang gitu, karena dia akan merasa itu sebagai capaian pada kepemimpinannya,
ada dana dari pemerintah, ada dana bantuan dari pemerintah sekian M, ada dana dari bantuan dari luar negeri sekian juta gitu misalnya. Itu pasti bupati itu mendukung. Tapi implementasi program itu tergantung, lagi-lagi tergantung di masyarakat gitu ya. Kalau masyarakatnya emang nggak mau nerima, walaupun bupatinya mau bilang apa ya, lebih baik tidak dilanjutkan gitu. Tapi kalau memang setelah yakin kalau kita pasang nggak ada masalah gitu misalnya, atau masyarakatnya nanti bisa berubah pikiran dengan misalnya udah diceramahin sama bupati atau dikasih tahu sama bupati terus ada perubahan sikap dari masyarakat. Nah itu kita ngasih waktu berapa lama kita nunggu. Kalau emang itu benar-benar nggak bisa dilanjutkan ya udah stop. Kalau misalnya itu dilanjutkan dengan mitigasi-mitigasi yang ada. Misalnya mungkin karena masyarakat nggak mau, ada kemungkinan nanti dirusak. Kalau dirusak mitigasinya seperti apa? Oh ada pengelolanya yang seperti apa? Pengelola yang bisa mengayomi semua masyarakat, misalnya kayak gitu. Jadi kalaupun pada proyek-proyek yang beresiko itu harus ada mitigasinya seperti apa? Kurang lebih itu. Oke, ya. Terima kasih. Jadi dikembalikan kepada dampaknya nantinya ya. Oke. Nah, Ya. mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, ini tinggal 2 pertanyaan ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dengan terpaksa saya tutup karena waktunya kita punya nggak cukup. Jadi 2 pertanyaan lagi. Yang pertama ini dulu mungkin dari Mbak Rini ya atau Bu Rini ya. Dari pengalaman Mbak Novi, faktor dominan yang sering membuat program tidak berjalan sesuai rencana itu apakah dari eksternal atau internal ya, dan bagaimana solusi yang efektif dan efisien dalam mengatasinya? Terima kasih. Masalah tuh datangnya bisa dari mana-mana. Internal tuh bisa jadi kayak misalnya tiba-tiba manajemennya ganti orang lagi. Misalnya yang desain program, yang dari awal ikut bikin proposal, desain program, kemudian dia tidak bisa ikut saat implementasi gitu. Itu bisa jadi masalah. Tapi kalau misalnya itu bisa di deliver atau misalnya yang orang-orang yang sudah tidak melanjutkan program ini bisa bercerita atau menjelaskan ke penerusnya, itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau eksternal tuh lebih banyak ke eksternal sebenarnya kalau masalah tuh. Karena yang internal biasanya sejauh ini yang saya ikutin, kita sudah punya satu tujuan yang sama gitu. Kita punya visi yang sama, punya goals yang sama, sudah tahu kegiatannya, sudah tahu budgetnya seberapa, tapi yang eksternal misalnya tiba-tiba donor motong dana. Nah itu yang eksternal yang kita nggak suka gitu ya, donor motong dana tiba-tiba gitu. Atau tadi masyarakat tidak menerima program yang kita bawa gitu. Padahal saya programnya pemberdayaan masyarakat di daerah nelayan gitu ya. Kita mau ngajarin bikin budidaya ikan atau budidaya rumput laut gitu. Ternyata masyarakatnya nggak mau gitu. Mereka maunya jadi nelayan lepas aja. Nah itu kan faktor-faktor eksternal yang memang harus kita perhatikan dari awal sebelum kita merencanakan sesuatu. Itu yo harus harus benar-benar tahu gitu, harus benar-benar tahu masalahnya di mana agar nanti pas jalan itu tidak menjadi masalah. Itu sih. Lebih banyak eksternalnya. Oke, jadi banyak eksternalnya. Tapi tadi kalau saya, oh ya solusinya belum. Oh ya maaf, solusinya monggo. Saya lupa ya, tadi. Kalau solusi yang efektif dan efisien sih balik lagi tergantung masalahnya ya. Kalau misalnya kalau dari eksternal terus dananya dipotong, itu ya solusinya efektif dan efisien ya kita pasti akan ngelobi dulu dong, kayak kenapa dipotong, atau ya nggak bisa, ini udah kontrak kita tuh kayak gini gitu. Tapi kalau memang yang punya duit sana dan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya kita hanya bisa menerima, biasanya gitu kita yang punya proyek gitu ya. Atau ya semuanya tergantung lah. Dan kalau masyarakat pun itu biasanya tergantung juga dengan kultur masyarakat seperti apa. Masyarakat di Jawa mungkin beda sama yang di Kalimantan, di Sulawesi itu, di Sumatera itu beda kulturnya, cukup terasa gitu ya sebenarnya, apalagi daerah timur gitu, itu agak beda, dan pengelolaannya pun juga pasti akan beda. Yang efektif dan efisien tergantung masalah, tergantung di mana kita mendapat masalah itu gitu. Jadi nggak ada formula yang
pasti harus seperti apa gitu. Oke, kalau boleh saya simpulkan sedikit, jadi dari internal tuh seperti ada pergantian orang seperti itu ya. Kemudian informasinya tidak disampaikan dengan baik, tidak diteruskan dengan baik. Kemudian ada pendanaan juga, kemudian eksternal kesamaan tujuan ya antara pembuat proyek atau dan masyarakat yang menjadi objeknya seperti itu, kemudian kulturnya dan sebagainya. Kemudian solusinya sangat bergantung kepada kondisi lapangan dan masalah itu sendiri ya, Mbak Novi ya. Sebenarnya kalau masyarakat tuh nggak bisa dibilang objek juga sih. Sebenarnya masyarakat itu juga subjek gitu. Jadi sebenarnya Oh iya. kalau program itu biasanya masyarakat tetap jadi subjek. Jadi kita nggak datang terus kemudian kayak ngasih ke masyarakat itu biasanya nggak sustain. Jadi beberapa program development yang bagus itu kita menggali sendiri dari masyarakat. Jadi kayak waktu kita datang ke masyarakat, kita nggak langsung bilang kita mau bangun ini Pak, gitu. Tapi kita kayak ya Pak, saya bilang saya dari UGM gitu, saya lagi mau kita mau ada pekerjaan di sini, tapi kira-kira masalahnya ada apa ya Pak kalau di sini gitu. Terus biasanya dia bilang ini Mbak masalahnya itu pertanian, padahal kita pengennya mau masang PLTS gitu, tapi bapaknya bilangnya masalahnya pertanian gitu. Nah gimana kita membelokkan, jadi kayak oh berarti nanti butuhnya ini ya Pak, kalau pertanian itu butuh apa sih Pak gitu misalnya gitu dulu. Terus habis itu oh kalau itu terpenuhnya pakai apa, listrik ya Pak. Oh listrik, kalau listrik sih dia pakai apa? Jadi itu pinter-pinter kita anak teknik sih, tapi ya jadi anak sosial bentar lah gitu ya. Jadi bisa menggiring bahwa oh bapak itu butuh PLTS loh untuk menghasilkan listrik, karena nanti kalau bapak punya listrik, bapak bisa mengoptimasi hasil pertanian, dan hasil pertanian nanti bisa meningkatkan pendapatan keluarga kayak gitu. Nah itu yang kita harus pintar-pintar. Jadi mengapa mereka juga nggak bisa kita jadikan objek, karena ya mereka nanti akan menjalankan setelah kita yang punya proyek mah pergi habis selesai proyek kan dari desa pergi, tapi masyarakat ini yang jadi subjek pelaku dari program sebenarnya. Gitu. Jadi mindset bahwa masyarakat itu objek itu yang sebenarnya juga harus kita singkirkan gitu, bahwa mereka sebenarnya adalah subjek dari program. Oke, berarti jadi mengajak masyarakat itu menjadi kuncinya ya, menjadi bareng-bareng mengerjakan proyek tersebut gitu ya. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Pak. Nah ini mungkin agak di luar topik tapi menarik juga untuk dibahas. Jadi ada mahasiswa baru teknik fisika nih baru masuk dari Mas Naufal ya, kalau nggak salah. Nah dari perspektif alumni nih Mbak Novi, bagaimana sih prospek lulusan TF itu? Mungkin bisa dikaitkan dengan karyanya Mbak Novi atau mungkin yang secara umum lagi, dan apakah benar kan di awal saya juga pernah dengar tuh teknik fisika itu general engineering yang menjadi bisa menjembatani banyak engineering ataupun bisa masuk ke dalam berbagai bidang. Apakah perspektif itu benar? Nah, monggo Mbak Novi tanggapannya. Sejauh ini sih saya ngelihatnya benar ya. Sejauh ini saya ngelihatnya benar karena kita itu tahu tapi sedikit-sedikit ya secara umum. Jadi kita lebih fleksibel untuk masuk ke banyak bidang. Jadi misalnya teman-teman kayak saya bekerja teknik fisika, tapi kemudian S2 saya teknik mesin. Di teknik mesin saya belajar mekanika fluida, saya belajar perpindahan panas lagi, saya belajar termodinamika lagi. Ya itu bikin pusing sih ya, tapi bisa lulus gitu, alhamdulillah bisa lulus. Jadi dari segi pendidikan itu memang se-fleksibel itu. Kalau dari pekerjaan pasti mau nggak mau setelah teman-teman kerja itu juga pasti akan belajar kok gitu. Jadi kalau ketika daftar pekerjaan pertama, kemudian teman-teman lolos administrasi, selanjutnya ketika bekerja nanti teman-teman akan lebih banyak belajar lagi gitu, belajar lagi. Kayak kalau saya selama ini kerjanya memang di project per project gitu ya. Jadi ya ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, 4 tahun gitu. Itu akan terus ada sih yang kayak gitu. Jadi kalau teman-teman memang pengen kerja di development program gitu, anak-anak teknik fisika atau biasanya anak-anak kamase itu sudah dikenal di jadi anak-anak teknik fisika UGM atau anak-anak kamase itu udah cukup dikenal sebenarnya di orang-orang energi terbarukan di Indonesia. Kalau teman-teman ya oh anak kamase ya gitu, oh ternyata UGM ya yang energi itu ya gitu. Itu apa namanya perspektif orang terhadap teknik fisika selama yang saya tahu ya, walaupun ya pasti ada
perspektif lain gitu. Teman-teman di instrumen juga banyak yang kerja di industri gitu, terus di kementerian juga banyak gitu. Tapi memang menurut saya sih kita fleksibel gitu. Jadi karena kita belajar banyak hal sedikit-sedikit, kita punya dasarnya, hanya kita memperdalam di bagian mana gitu yang mau kita pilih. Itu sih. Itu kan ya Iya. tadi pertanyaannya. Atau ada yang belum Iya. terjawab? Sudah sebenarnya. Ya. Sudah kan, Mas Topal mungkin masih ada. Ya, kalau sudah ada, tadi kalau sudah tidak ada, menarik banget tadi dari materinya sampai tanya jawabnya. Oke, sudah terjawab kata Naufal. Semoga jawabannya tadi menjawab dan semakin buat semangat kuliah ya. Dan oke, karena waktunya sudah 5:30 ini, semakin sore, semakin petang. Jadi teman-teman, di chat sudah dikirimkan oleh panitia link evaluasi ATS ini. Monggo teman-teman bisa diisi agar dapatkan sertifikat seperti itu. Dan sebagai informasi, di minggu depan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 di jam yang sama, jam 4, ada Alumni Talk Series 14 bersama Mas Mulyana Karim mengenai karir alumni teknik di dunia perbankan. Nah, teman-teman, biar nggak terlewat atau kelewatan ini informasinya, lupa gitu, follow aja @UGM Kamase agar semuanya akan diupload di sana, jadi teman-teman jangan khawatir untuk terlewat seperti itu. Dan terima kasih banyak Mbak Novi atas materinya, atas jawabannya yang sangat menarik tadi. Dan semoga pengalamannya dapat diserap dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kakak-kakak alumni yang telah datang pada sore hari ini. Dan terima kasih banyak kepada peserta yang telah hadir dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan saya Fahmi sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.